Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau menghendaki kami mencari Engkau, dan Engkau berkenan untuk ditemui. Biarlah di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari dengan semua tantangannya, Tuhan selalu mengajar kepada kami untuk hidup dekat dengan Tuhan. Sebab kekuatan kami datang dari-Mu, dan perjalanan bahtera hidup kami dapat selamat atas pimpinan-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan meneguhkan percaya kami saat kami mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Kejadian 35 ayat 2. Demikian dikatakan, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perintah Yakub kepada seisi rumahnya yang berkata, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, mengingatkan kita akan titah pertama dari 10 hukum Taurat, yaitu, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku, seru Tuhan kita. Segala sesuatu yang diletakkan di posisi nomor 1 tentu bukanlah tanpa maksud. Mengapa sesuatu berada di posisi nomor 1? Tentu ada alasannya. Yang pertama mungkin bisa jadi karena dia yang tertua, atau bisa juga karena dia yang paling menang, paling juara. Tapi sesuatu itu berada di posisi nomor 1 bisa juga karena dia paling penting, atau dia merupakan fondasi atau landasan bagi yang lain. Maka itu sebabnya dia harus ditampilkan lebih dulu sebelum yang lain, sebab dia adalah fondasinya. Maka hukum pertama dari 10 hukum Taurat diletakkan di depan sekali karena apa? Apakah karena dia yang terhebat atau karena dia yang tertua? Tentu saja tidak. Tapi kita percaya hukum pertama itu menjadi nomor 1 karena dia adalah fondasi atau landasan bagi semua hukum yang lain. Semuanya dibangun dan berpijak di atasnya. Semua hukum yang lain berangkat dari hukum yang satu ini, yaitu, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, seru Tuhan kita. Saudara, hukum ini diberikan Tuhan jauh sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Mengapa? Karena Tuhan tahu orang Kanaan itu punya banyak sekali dewa-dewa sektoral atau ilah-ilah sektoral. Katakan saja Asitoret, yaitu dewa cinta, dewi peperangan dan kesuburan. Ada juga dewa kilat badai, Baal Hadad namanya. Arsai, dewinya bawah bumi, dunia orang mati. Asima, dewi nasib. Tamos, dewa peperangan dan kerusakan bangsa Moab dan Amon. Esmun, dewi penyembuhan. Gad, ilah keberuntungan. Moloch, dewa api. Dan masih banyak lagi dewa-dewa yang lain. Bahkan di gunung Hermon ada Baal Hermon, di gunung Zafon ada Baal Zephon, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara, bagi kita, konsep Allah lokal atau sektoral ini kelihatannya sudah kuno. Sekarang tidak ada lagi. Tetapi sebenarnya tidak. Namanya memang sudah berganti. Bahkan sudah tidak lagi terdengar nama dewa-dewi seperti itu. Tetapi sesungguhnya polanya masih tetap ada. Prinsipnya masih diterapkan hingga sekarang. Mari kita perhatikan lebih seksama. Dunia yang kita hidupi ini semakin terkotak-kotak secara sektoral. Ada dunia olahraga, ada dunia kuliner, ada dunia pers, ada dunia artis, ada dunia bisnis, ada dunia pendidikan, ada dunia anak, bahkan ada dunia maya, dunia online, dan seterusnya. Nah, tanpa disadari, dunia ini begitu terkotak-kotak sehingga dibuat sedemikian rupa
untuk tidak terkait satu sama lain. Duniamu, duniamu, duniaku ya duniaku. Jangan campur antara duniamu dengan duniaku. Tidak usah saling mengurusi, kita independen saja. Jadi di masing-masing sektor, di masing-masing dunia itu, bisa berlaku semacam otonomi wilayah. Katakan saja contoh, di dunia olahraga berlaku prinsip sportivitas. Tapi di dunia politik, prinsip itu tidak berlaku. Di dunia politik yang ada hanya kepentingan. Di dunia pendidikan berlaku prinsip kejujuran. Tapi apakah di dunia bisnis kejujuran itu berlaku? Oh tidak. Penguasa di dunia bisnis bukan kejujuran, tetapi keuntungan. Demi keuntungan, jujur tidak jujur pun tidak apa-apa. Di gereja itu adalah tempat menyembah Tuhan. Tapi di dunia sekuler, apakah Tuhan masih diingat? Belum tentu. Sebab semua pikiran sudah dijejali dengan berbagai cara untuk mencapai target perusahaan, target keluarga, dan seterusnya. Tuhan tidak ada lagi tempat di dunia seperti itu. Maka begitulah setiap dunia memiliki nilai-nilai sendiri yang didewakan, tergantung kepentingan dan tujuannya. Tetapi untuk inilah hukum pertama bersuara kuat kepada kita, bahwa di hadapan Tuhan, dunia ini cuma satu, dunia ciptaan Tuhan. Dan di seluruh dunia ini, Tuhanlah penguasanya, bukan dewa-dewa atau ilah-ilah sektoral kita. Segala macam bidang dalam dunia ini semua utuh, saling terjalin dan satu sama lain, saling berhubungan satu dengan yang lain, di bawah kekuasaan Tuhan yang satu. Jadi apapun dunianya, baik itu dunia artis maupun dunia agama, dunia gereja maupun dunia bisnis, dunia pendidikan maupun dunia politik, dunia rumah tangga maupun dunia maya, penguasanya cuma satu, Tuhannya cuma satu, hukumnya cuma satu, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Itulah arti hukum pertama, dan itu jugalah makna firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Tuhan kita itu maha kuasa dan maha hadir. Dia ada di mana-mana, dan Dia dapat menembus segalanya. Maka kotak-kotak kehidupan kita tidak berlaku baginya. Dia ada di semua kotak kehidupan kita, dan Dia sanggup menembus semua batas-batas yang kita buat. Ini memang tidak mudah bagi kita untuk mematuhinya. Bangsa Israel saja jatuh bangun mematuhi titah pertama ini. Dan kalau mau jujur, kita tidak lebih baik dari mereka. Kira-kira di mana letak kesulitannya untuk mematuhi titah pertama ini? Mungkin letak kesulitannya adalah ketika kita merasa bahwa Tuhan seakan-akan menuntut semuanya dari kita. Bahkan kita merasa sepertinya kehidupan kita diawasi oleh Tuhan, seperti CCTV menguasai kehidupan kita. Tuhan ada di mana-mana dan Dia memperhatikan kita setiap saat. Tidak ada ruang kosong sedikit pun tersisa bagi kita untuk sekedar tidak mematuhi Tuhan. Kita mungkin merasa demikian. Tapi suka tidak suka, saya harus mengatakan, memang begitulah keadaannya. Memang itulah yang Tuhan minta dari kita, ketaatan yang absolut bagi Dia. Namun pertanyaannya yang penting untuk kita renungkan adalah, mengapa Dia meminta dari kita seperti itu? Jawabannya adalah, karena ini berhubungan dengan karakter Tuhan itu sendiri. Apa karakter Tuhan? Karakter Tuhan itu adalah cinta. Tuhan itu adalah cinta. God is love. Dan cinta selalu harus satu. Kalau sudah diduakan, bukan cinta lagi namanya, melainkan pengkhianatan. Tuhan mencintai kita dengan cinta yang all out seperti itu. Cinta Tuhan kepada kita bukan cinta yang setengah-setengah. Cintanya kepada kita penuh sepenuh-penuhnya. Itulah sebabnya Dia pun ingin kita mencintainya seperti itu. Sebab jika kita menduakan cinta, entah itu kepada manusia maupun kepada Tuhan, itu bukan cinta lagi namanya. Kita tidak bisa mencintai Tuhan dan mencintai Mammon sekaligus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Tuhan minta semuanya dari kita, karena Tuhan sudah memberikan semuanya untuk kita.
Saudara-saudara, perjalanan hidup kita ini ibarat kapal yang mengarungi samudera. Dan kapal itu, supaya dia bisa selamat, hanya bisa dipimpin oleh seorang kapten. Jika kapal dipimpin oleh dua kapten, maka kapal itu akan hancur berantakan. Maka demikianlah kehidupan kita. Biarkanlah Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Hanya Dia. Dan Dia sudah ada di awal kehidupan kita. Dan Dia juga sudah menunggu kita di akhir kehidupan kita. Sebab Dia adalah Alfa dan Omega. Dia akan membawa kita mengikuti arah yang benar. Dan kita akan sampai pada tujuannya. Maka jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Seru firman Tuhan bagi kita hari ini. Atau, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Firman Tuhan kepada kita dengan tegas, jernih, dan berwibawa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang berkumandang kepada kami hari ini. Tuhan mengingatkan kami agar jangan ada ilah lain di dalam kehidupan kami selain Engkau ya Tuhan. Maka kami akan setia kepadamu Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kami. Dan tolong kami Tuhan untuk bisa setia hanya mencintai Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.